Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rizky Nugraha, NPM saya 41182191190140 dari Paralel 4. Di sini saya akan menjelaskan atau mengumpulkan tugas ujian akhir semester Sosiologi Olahraga. Saya mengambil materi olahraga dan media. Yang pertama, sebelum kita mulai, kita harus lebih tahu dulu apa itu media. Di sini media massa adalah alat yang digunakan dalam menyampaikan pesan dari sumber kepada halayak dengan menggunakan alat komunikasi seperti surat kabar, radio, dan TV, menurut Fajri dan Senja. Kemudian media menampilkan diri sendiri dengan peranan yang diharapkan, di mana media massa adalah sebagai pesan untuk eh, dari satu ke orang lain. Selanjutnya ada fungsi utama media massa adalah untuk memberikan informasi pada kepentingan yang menyebarluaskan dan mengiklankan produk. Jadi media massa itu bisa untuk mengiklankan produk barang dan produk-produk yang lainnya. Selanjutnya ada jenis-jenis media massa. Di sini media massa terdiri dari tiga, yaitu ada media cetak, elektronik, maupun media online. Yang pertama ada media online adalah media massa yang dapat kita temukan di internet. Media tersebut meliputi seperti Google, YouTube, dan lain-lain. Yang kedua ada media cetak, adalah media yang berbentuk fisik, berwujud lembaran kertas. Media cetak contohnya seperti koran, majalah, buku, dan lainnya. Yang ketiga media elektronik, adalah media yang paling cepat disebarluaskan dengan melalui suara maupun gambar. Media tersebut contohnya kayak radio, televisi, dan film. Eh, Selanjutnya ada pengaruh media massa terhadap olahraga. Dalam perkembangan media massa akhir-akhir ini, olahraga sangat sering dia menjadi objek pemberitaan di segala media massa. Media massa menjadi pihak yang paling aktif dan banyak mendapat keuntungan dari hubungan yang sedang berlangsung. Sedangkan olahraga menjadi pihak yang pasif. Dengan demikian wajar apabila ada pendapat yang menyatakan bahwa keberadaan olahraga mendapat banyak pengaruh dari pemberitaan dan penayangan di media massa itu sendiri. Pengaruh media massa terhadap olahraga itu ada tiga. Yang pertama, media massa berpengaruh netral terhadap negara. Olahraga dapat bertumbuh dan berkembang dengan kekuatan sendiri berupa kepopulerannya, karena dukungan media massa tidak begitu signifikan. Dengan demikian, dampak siaran media massa tidak mempengaruhi perkembangan olahraga. Yang kedua, media massa memberi keuntungan kepada olahraga, bahwa olahraga perlu memanfaatkan media massa untuk mengembangkan dunia olahraga itu sendiri, sehingga olahraga mendapatkan dampak yang positif dari kehadiran media massa, serta popularitas dunia olahraga meningkat karena ditayangkan di media massa dan dapat dilihat dan dinikmati oleh banyak masyarakat. Bahkan kini digandrungi juga dari beberapa olahraga. Contohnya olahraga seperti sepak bola, bola voli dan bulu tangkis, dan juga olahraga lainnya. Media massa bisa juga merugikan perkembangan olahraga. Media juga bisa menimbulkan kerugian untuk dunia olahraga. Beberapa cabang olahraga menjadi tidak karuan karena terpengaruh oleh media massa. Karena kan media massa tidak mempunyai minat baik terhadap dunia olahraga, dan media massa ini hanya mencari keuntungan belaka dari olahraga. Selanjutnya, terakhir kesimpulan. Yang pertama, media massa hanya sebagai alat dalam berkomunikasi yang bisa menyebarkannya dengan serempak dan cepat.
pada penikmatnya, dan kelebihannya yaitu bisa mengatasi hambatan ruang dan waktu. Yang kedua, media massa memberi informasi mengenai perubahan, bagaimana bagaimana hal itu bekerja dan hasil yang dicapai atau hal yang akan dicapainya. Media massa dan olahraga memperoleh keuntungan dan kerugian dari hubungan keduanya. Media massa diterima secara luas oleh pelanggannya, sedangkan olahraga mempunyai pendukung yang fanatik dikarenakan diberitakan oleh media massa. Ya, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.